Dendels sebenarnya mengeluarkan uang sebanyak 30.000 ringgit, tapi uang-uang ini ternyata tidak disalurkan oleh bupati. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Sebelum kita mulai cerita kali ini, gue mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia untuk kita semua. Semoga Indonesia cepat pulih dari semua keadaan yang sedang sulit, dan juga negara kita serta semua masyarakatnya cepat bangkit dan kembali makmur. Khusus peringatan 17 Agustus, video kali ini kita akan membahas sedikit sejarah. Tetapi bukan sejarah biasa, melainkan konspirasi sejarah Indonesia. Terserah untuk kalian yang mau percaya atau tidak percaya. Di sini kita akan hanya memaparkan beberapa konspirasi yang mencengangkan dan sebenarnya banyak dipercayai oleh orang-orang baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia sendiri. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pertama, konspirasi Freeport. Kalian semua pasti pernah mendengar nama perusahaan Freeport, perusahaan tambang, tembaga, dan juga emas terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah konsesi di bumi Papua. Freeport mendapatkan kekuasaan ini lewat perjanjian kontrak karya hanya beberapa bulan setelah menjadi presiden di Indonesia. Meskipun kalian bilang itu nggak gigit, tapi gue tetap takut dan untuk jaga-jaga gue nggak mau menyebutkan. Dan tahukah kalian, di balik perjanjian ini sebenarnya ada cerita yang rumit, panjang, dan penuh konspirasi. Mari kita kembali ke sejarah Indonesia di tahun 1970-an, di mana Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Belanda ingin kembali lagi menguasai Indonesia, tapi ternyata Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan duluan. Dan tentu saja Belanda tidak terima. Akhirnya, di konferensi meja bundar, Belanda terpaksa menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, melepaskan Indonesia. Tapi, ada kecualinya, kecuali bagian Irian Barat. Belanda tidak pernah secara resmi menyatakan alasannya kenapa. Tapi kita semua pasti udah tahu guys. Pada saat itu, Belanda sudah mengetahui bahwa ada gunung di Irian Barat. Gunung setinggi 180 meter yang berisi tembaga dan emas yang bernama Gunung Erzberg. Dan kemungkinan gunung inilah alasan kenapa Belanda tidak mau melepas Irian Barat. Di konferensi meja bundar, Belanda bilang nanti mereka akan melanjutkan percakapan tentang Irian Barat. Dan Indonesia menunggu. Tapi setahun setelah konferensi berakhir, Belanda juga tetap tidak ada niat untuk membicarakan soal Irian Barat. Bahkan, Belanda masih menyatakan Irian Barat sebagai provinsi mereka dan mengirim seorang jenderal untuk menjadi gubernur di Irian Barat. Nah, di saat yang bersamaan, ada sebuah perusahaan emas yang bernama Freeport yang sedang sekarat. Akibat konsesi tambang mereka di Kuba diambil alih dan direbut oleh pemerintahan lain, pemerintahan Fidel Castro. Sehingga mereka terpaksa untuk mencari tambang lain. Dan saat mendengar Belanda melakukan penyelidikan terhadap Gunung Erzberg yang dinyatakan sebagai gunung harta karun, salah satu petinggi Freeport, Forbes Wilson, segera terbang ke Irian Barat dan melakukan perjanjian dengan East Borneo Company untuk melakukan kontrak kerjasama lebih lanjut mengenai Gunung Erzberg. Dan hal ini tentu saja membuat Indonesia, terutama Presiden Soeharto, langsung marah dan tidak bisa lagi bungkam karena Belanda sudah kelewatan. Indonesia berkali-kali membawa masalah Irian Barat ke meja PBB, tapi tidak pernah didengarkan. Belanda punya backing yang sangat kuat, Amerika, Inggris, Australia, sehingga suara Indonesia selalu tidak digubris. Akhirnya, Presiden Soekarno yang sangat-sangat pintar melakukan skenario. Indonesia yang sejak awal menyatakan tidak memihak kepada pihak Amerika maupun Uni Soviet, kini berpura-pura menjadi akrab dengan negara-negara komunis, Uni Soviet, dan beberapa kali pergi ke Beijing dan Moskow, di mana Presiden Soekarno tentu saja diterima dengan sangat hangat oleh para pemimpin negara ini. Kemesraan antara Indonesia, Uni Soviet, dan China ternyata membuat Amerika gentar. Amerika takut Indonesia akan memihak Uni Soviet dan menjadi negara komunis.
Dan di saat yang bersamaan, ada salah satu agen CIA dari Amerika yang tertangkap di Indonesia. Dan Soekarno menjadikan ini semua sebagai kartu Indonesia untuk mendapatkan kembali dukungan dari Amerika. Dan benar aja guys, Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, langsung memanggil Presiden Soekarno untuk datang ke Washington. Dan gue yakin kalian pasti pernah lihat foto mereka berdua sedang tertawa, dan ini adalah awal dari hubungan harmonis antara Indonesia dan Amerika. Nah, sekarang hubungan Indonesia dan Amerika sudah harmonis. Amerika yang awalnya mendukung Belanda untuk menguasai Irian Barat, kini balik mendukung Indonesia dan menyuruh Belanda untuk segera melepaskan Irian Barat untuk Indonesia. Amerika juga mengancam kalau Belanda tidak mengikuti keinginan Amerika, Amerika akan memberhentikan bantuan ekonomi mereka yang kita sebut juga dengan Marshall Plan. Belanda yang saat itu sangat butuh bantuan, terpaksa mengikuti kehendak Amerika. Dan sekarang Belanda tahu mereka tidak bisa memisahkan Irian Barat dari Indonesia lewat luar. Berarti mereka harus memisahkan Irian Barat dan Indonesia dari dalam, yaitu dengan cara membuat gerakan Papua Merdeka. Akhirnya saat masalah ini dibawa kembali ke PBB, dengan dukungan Amerika, Irian Barat berhasil jatuh ke tangan Indonesia. Tapi nanti akan ada pemilihan secara langsung untuk warga Papua memilih apakah ingin bergabung ke NKRI atau menjadi negara sendiri. Lewat perjanjian New York, Irian Barat akhirnya diserahkan kembali ke Indonesia. Dan hal ini membuat Freeport yang sudah berharap akan menguasai Gunung Esberg menjadi marah. Nah, tiba-tiba entah kenapa, sangat kebetulan, John F. Kennedy ditembak mati dan menjadi konspirasi yang sampai sekarang motifnya belum terungkap. Meninggalnya John F. Kennedy membuat Presiden Soekarno kehilangan dukungan. Kalian tahu kan maksud gue di sini apa dan di mana letak konspirasinya? Indonesia bisa dibilang kehilangan kekuatan besar yang mendukung Indonesia sejauh ini. Dan gak lama kemudian terjadilah perebutan wilayah Borneo di Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia. Soekarno lalu melakukan gerakan Ganyang Malaysia yang ternyata tidak banyak disetujui oleh para petinggi Angkatan Darat. Dan satu-satunya kelompok yang menyetujui adalah kelompok PKI. Dan disinilah hubungan antara Soekarno dan PKI mulai dekat. Seperti yang kita ketahui, di belakang Malaysia ada Inggris, dan Inggris merupakan sekutu Amerika. Amerika yang sekarang dipimpin oleh Presiden Lyndon B. Johnson, sekarang tidak lagi memihak Indonesia, dan tidak mau bertengkar dengan Inggris. Jadi, Amerika memihak Inggris. Dan menurut Amerika, Indonesia tidak berterima kasih, padahal Amerika sudah memberikan Irian Barat kembali ke Indonesia. Dan lagi-lagi dekatnya Presiden Soekarno dan PKI kembali membuat Amerika takut Indonesia menjadi negara komunis. Dan disinilah Amerika mulai merencanakan skenario untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dan anehnya, salah satu petinggi Freeport, Augustus C. Long, berteman baik dengan Presiden Amerika, Presiden Lyndon Johnson. Dan beberapa bulan sebelum terjadinya gerakan 30 SPKI, Augustus dijadikan penasehat intelijen ke Presiden Amerika yang mondar-mandir di Jakarta. Dan gak perlu gue jelaskan lagi, kita semua tahu gimana alur ceritanya. Soekarno tumbang dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Presiden. Gue merasa aneh, kayak tiba-tiba gak ngomong. Melalui tangan Ibnu Sutowo dan Julius Tahija, orang kepercayaan, mereka bertemu dengan pihak Freeport di Swiss. Dan sejak menjadi presiden, undang-undang pertama yang ditandatangani oleh adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Padahal sebelumnya, Soekarno menolak dan melarang investasi luar negeri di Indonesia. Sehingga setelah undang-undang baru terbit, di tahun 1967, lewat kontrak karya, Indonesia memberikan hak kelola sumber daya alam di Irian Jaya kepada Freeport. Dan itulah bagaimana gunung emas bernilai miliaran rupiah. Sorry, bukan miliaran rupiah, tapi miliaran dolar Amerika. Salah satu tambang emas, tembaga, dan perak terbesar di dunia menjadi pundi-pundi kekayaan Freeport hingga detik ini. 2. Konspirasi Tsunami Aceh.
muncul kabar yang beredar bahwa tsunami yang melumpuhkan Aceh di tahun 2004 adalah sebuah konspirasi. Dilansir dari Intisari Grid Minggu di tanggal 21 Maret 2021, teori ini sebenarnya sudah muncul sejak 2 tahun lalu dan meluas di internet. Pencetus teori konspirasi ini adalah laki-laki bernama Jerry D. Gray yang menuliskan buku dengan judul Project Seal yang diunggah oleh akun Instagram @aknowledgethatyounneed pada 10 Maret 2021. Dalam buku Project Seal, dikatakan bahwa tsunami Aceh di tahun 2004 merupakan rekayasa senjata nuklir atau termonuklir yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk tujuan tertentu. Jadi bisa dibilang apa yang terjadi di Aceh bukanlah bencana, tetapi serangan yang seolah-olah dibuat seperti bencana. Menanggapi konspirasi ini, Daryono yang menjabat sebagai Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG meluruskan bahwa banyak bukti kuat yang mendukung tsunami Aceh merupakan tsunami yang dipicu oleh gempa tektonik, bukan dipicu oleh ledakan nuklir seperti isu yang beredar. Jadi, bisa dibilang konspirasi ini sudah didebunk. Selanjutnya, konspirasi kerja Rodi yang baru saja viral di tahun ini. Herman William Daendels. Gue yakin kalian pernah mendengar nama Daendels. Gue nggak tahu sebutnya gimana. Daendels, never mind. Namanya sering banget ada di pelajaran buku sejarah waktu sekolah. Dan dikenal sebagai jenderal dari Prancis yang sangat galak. Bahkan oleh penduduk Jawa, dipanggil juga dengan sebutan Mas Galak, dan dianggap sebagai salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda yang paling bengis. Selama menjabat menjadi gubernur di tahun 1808 sampai 1811, ada banyak kebijakan yang sangat kejam, gak tanggung-tanggung. Salah satunya memerintahkan penduduk Pulau Jawa untuk membangun jalan yang disebut dengan Jalan Raya Pos atau Grote Posweg, yang dimulai dari Anyar, bagian ujung barat, sampai ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Kira-kira jaraknya 1000 km. Dan selama ini yang kita ketahui, sistem pekerjaan yang ditetapkan oleh Daendels adalah sistem kerja Rodi, atau tanpa upah sama sekali. Sebuah unggahan di Twitter pada Februari 2021 kemarin lalu membuat heboh warga Indonesia. Dalam unggahan Twitter ini, Teddy Septiansyah menyebutkan bahwa Daendels sebenarnya mengeluarkan uang sebanyak 30.000 ringgit untuk dibayarkan kepada para pekerja, juga kepada mandor dan uang konsumsi. Tapi uang-uang ini ternyata tidak disalurkan oleh bupati. Mekanisme pemberian upah ini sebenarnya dan harusnya pertama diberikan kepada residen, lalu diberikan kepada bupati, dan nanti bupati yang menyalurkan upah ini kepada para pekerja dan mandor. Menurut sejarawan dari Universitas Indonesia, Joko Marihandono, mengatakan bahwa bukti penyerahan uang ke residen ada, tapi bukti penyerahan upah kerja dari bupati ke para pekerja tidak ada. Dan dalam penelitiannya, Joko menemukan bahwa saat pembuatan jalan tahap Bogor ke Cirebon, Daendels memberikan uang 30.000 ringgit. Jadi sebenarnya Daendels membayar upah, dan ini bukan kerja Rodi. Proyek pembangunan jembatan yang memakan 30.000 lebih korban jiwa bisa dibilang sebenarnya merupakan bukti korupsi bupati pada saat itu. Itulah tadi beberapa konspirasi tentang sejarah di Indonesia. Memang ini merupakan cerita konspirasi, tapi ada satu hal yang bisa kita simpulkan dari cerita-cerita tadi, bahwa sebenarnya negara Indonesia dan penduduknya adalah negara dengan penduduk yang sangat-sangat kuat. Indonesia kaya akan segalanya. Penduduk Indonesia sejak dulu adalah orang-orang yang bekerja keras. Dan sebenarnya sekarang Indonesia berada di tangan kita semua untuk kembali dan menjadi semakin makmur dan semakin maju. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini, guys. Sebenarnya gue tadi pikir mau pakai merah putih gitu, tapi ternyata baju-baju di lemari gue tidak mendukung ide itu. Jadi ya, apa adanya aja. Yang penting patriotisme dan rasa cinta negara itu pasti ada di dalam diri kita. See you guys on the next video. Please take care, stay at home, stay safe, and stay alive.